Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak kenikmatan yang telah kita terima dari Allah, sehingga pada saat ini Allah telah memberikan karunia sebuah rezeki yang tidak terhingga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersua dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan diri di bulan yang sangat mulia ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di awal-awal bulan suci Ramadan ini, marilah kita meluruskan niat. Marilah kita berusaha untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua tidak mengetahui, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Karena kita nggak mengetahui kapan ajal kematian ini akan menjemput. Kita merasakan bahwasanya Ramadan tahun ini sangatlah istimewa, sangatlah berbeda dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Sehingga di tengah keadaan seperti ini yang sudah kita ketahui, marilah kita senantiasa mengambil hikmahnya. Marilah kita senantiasa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa yang ada di dunia yang fana ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Saidul Khatir kita yang dikarang oleh beliau Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, masalah yang di sana banyak yang belum memahaminya, sehingga di sini beliau cantumkan agar saudara-saudara kita itu bisa terhindar dari kesalahan. Insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang kurang lebih judulnya adalah La tansa nasibaka minad dunya. Yang ini diambil dari ayat Al-Quran, yang mana akan kita bahas apa makna dari janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa maksud dari la tansa nasibaka minad dunya? Jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia ini. Kita akan memulai membacakan beberapa untaian faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi berikut ini. Beliau mengatakan,
ta'ammaltu ahwalas sufiyah waz zuhad. Aku merenungi keadaan orang-orang sufi dan orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai orang-orang yang zuhud. Fara'aitu aktsaraha munharifan 'anis syariah. Ternyata kata beliau, banyak dari orang-orang sufi, orang-orang yang mengeklaim mereka itu zuhud, ternyata menyimpang dari jalan syariat. Banyak orang yang menamakan mereka dengan istilah ajaran tasawuf. Mereka orang-orang sufi ternyata banyak menyimpang dari syariat. Karena mungkin karena jauhnya dari ilmu agama. Baina jahli bisyar'i. Sebabnya adalah karena mereka jahil, karena mereka bodoh, tidak paham dengan ilmu agama, tidak paham dengan syariat, sehingga mereka terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Wabtida'in birra'yi, dan mereka ternyata lebih mengedepankan akal. Mereka mengadakan pendapat yang baru, mengada-adakan pendapat yang baru dalam agama. Inilah jika seseorang beragama bermodalkan dengan akal saja, tidak mengambil wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan menyimpang, akan menyesat dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Yastadiluna bi ayatin la yafhamuna ma'naha. Yang mana mereka orang-orang sufi yang menyimpang dari syariat, mereka ternyata juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun ternyata mereka tidak memahami maknanya. Wa bi ahaditsa laha asbabun. Mereka juga mungkin berdalil dengan sebuah hadis, dengan hadis-hadis yang ternyata hadis-hadis tersebut ada asbabul wurudnya. Wa jumhuruha la yasbut. Dan yang lebih parah, banyak mereka dari orang-orang sufi yang berdalil dengan hadis yang tidak sahih. Mereka berdalil dengan hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu. Ini keadaan mereka. Famin dzalika, di antaranya, annahum sami'u fil Qur'anil aziz, sebagian mereka mendengar dalam Al-Quran sebuah ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu, kesenangan yang menipu. Ini dalil mereka. Namun mereka salah dalam memahami ayat ini. Demikian juga ayat yang lain, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah bahwasannya dunia, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sendagura, dan hiasan semata. Summa sami'u fil hadis. Mereka juga berdalil dengan hadis. La dunya ahwanu 'ala Allahi min syatin maitah 'ala ahliha. Sungguh kehidupan dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai seekor kambing. Fabalaghuha fi hajriha min ghairi bahsin an haqiqatiha. Tetapi mereka yang berdalil dengan ayat-ayat dan hadis ini, mereka bersikap hulu. Mereka berlebih-lebihan dalam meninggalkan dunia tanpa adanya usaha untuk mencari tahu hakikat dunia yang sebenarnya. Salah dalam pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan,
Wa dzalika annahu ma lam yu'raf haqiqatus syai'. Hal yang demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah, apabila hakikat dari sesuatu itu belum diketahui, fala yajuzu an yumdaha wala an yudham. Kalau seseorang belum mengetahui hakikat dunia yang sebenarnya, maka di sana ya tidak boleh untuk dipuji ataupun dicela. Ya. Karena apa? Belum mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Bagaimana mau mensifati sesuatu, ya, memahami hakikat sesuatu kalau dia sendiri belum mengetahui hakikat tersebut sehingga tidak dipuji dan tidak tercela. Fa'idha bahasna anid dunya, kata beliau, maka jika kita mempelajari, berusaha mengetahui hakikat dunia, ra'aina hadhil ardal basitah, kita mengetahui bumi dunia yang luas ini, allati ju'ilat qararan lil khalqi, yang mana bumi ini dijadikan tempat tinggal untuk manusia. Takhruju minha aqwatuhum, keluar dari bumi itu adalah apa? Makanan-makanan pokok mereka. Wa yudfanu fiha amwatuhum, demikian pula di bumi itu apa? Juga untuk menguburkan mayat-mayat manusia. Ini sisi apa? Kita lihat sisi manfaat dari dunia, dari bumi. Wa mislu hada la yudhammu li maudhi'il maslahati fi. Maka yang seperti ini tidaklah tercela. Kenapa? Karena adanya maslahat di situ. Wa ra'aina ma 'alaiha min ma, terlebih lagi kita lihat di atas bumi ada air. Wa zar'in, ada tumbuhan. Wa hayawanin, ada hewan. Kulluhu limasalihil adami, yang seluruhnya bumi dan apa yang ada di atas bumi itu semua adalah untuk maslahat, untuk manfaat yang kembalinya kepada manusia. Wa fihi hifdzun lisababi baqaihi. Ya. Di bumi itu pula ada sesuatu yang bisa menjamin keberlangsungan hidup manusia. Kemudian kata beliau, wa ra'aina baqa'al adami sababan li ma'rifati rabbih. Dan kita melihat bahwasanya keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini adalah sebuah sebab sarana untuk ma'rifat, untuk mengetahui Rabb-nya, untuk ma'rifatullah. Bahkan seseorang itu bisa ma'rifatullah itu dengan apa? Dengan merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Langit, bumi, kemudian gunung, lautan, padang sahara, padang rumput yang luas, sungai. Seluruhnya adalah tanda kebesaran Allah. Wa ta'atihi iyahu wa khidmatihi. Dengan seluruh apa yang tersedia di muka bumi ini adalah sarana untuk mentaati Allah, untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat di sini dunia di muka bumi tempat tinggal kita ini itu ternyata sangat bermanfaat bagi kita untuk ma'rifatullah, untuk mengejar kehidupan akhirat. Lalu yang menjadi pertanyaan kita semua, manakah dunia ini yang tercela? Dari sisi apa tercelanya dunia? Mengapa dunia itu tercela? Apa yang tercela? Fabana lana annal dhamma innama huwa li af'alil jahil. Kata beliau,
maka jelas bagi kita bahwasannya yang tercela itu adalah karena perbuatannya orang-orang yang bodoh. Awil asi fid dunya, atau karena orang yang tercela adalah orang yang bermaksiat di dunia ini. Fa innahu idaqtanal malal mubah, maka jika seseorang mengumpulkan harta yang mubah, wa adda zakatahu, menunaikan kewajiban zakatnya, lam yulam, maka dia tidak tercela. Apa buktinya jamaah sekalian? Buktinya adalah kita lihat banyak para sahabat yang kaya raya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka yang saudagar kaya raya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat dunia itu adalah sangat bermanfaat, sarana, ladang untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah kita mengetahui sisi positif dari dunia ini, di sana ada sebagian mereka orang-orang sufi yang salah di dalam memahami hakikat kehidupan dunia. Mereka salah di dalam menerapkan praktek zuhud di dunia ini. Makanya beliau Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan faja'a aqwamun, maka datang beberapa kaum fa'adharu tazahuda, yang mana mereka menampakkan zuhudnya. Wabtakaru tariqata zainiha lahumul hawa. Mereka pun bersegera untuk menempuh suatu tariqah, suatu jalan. Zayyanaha lahumul hawa, yang mana jalan ini telah dihiasi oleh hawa nafsu mereka. Summa tatallabu lahad dalil. Mereka kemudian baru mencari dalil-dalil, mencari-cari dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendukung, untuk menguatkan pendapat mereka orang-orang sufi yang menyimpang dari syariat. Ya. Wa inna ma yanbaghi lil insan ayyatba'a tariqan wa yatatallabu dalilaha. Ya. Kemudian sebenarnya manusia itu selayaknya untuk mengetahui, mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh syariat ini. Jadi bukan mencari jalan tersendiri terus mencari apa? Mencari dalil. Ya, mencari dalil untuk menguatkan pendapatnya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau merinci, menyebutkan beberapa mereka orang-orang sufi yang salah di dalam mempraktekkan zuhud mereka di dunia ini. Summa in qasamu, kemudian mereka orang-orang yang menampakkan seolah-olah zuhud, mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Faminhum mutasanni'un fil zahir. Di antara mereka ada yang pura-pura zuhud pada zahir mereka. Ya. Pura-pura zuhud di zahir mereka, sedangkan batin mereka sangat menginginkan dunia. Ya. Sangat menginginkan dunia. Mereka menampakkan zahirnya dengan pakaian yang mungkin lusuh, pakaian yang compang-camping, banyak sobekannya agar kelihatan zuhud. Namun ternyata hatinya sangat rakus dengan harta. Ketika di tempat kesunyian, mereka apa? Mereka akan mempraktikkan kerakusan mereka terhadap dunia.
Wa yurin nasa bizaihi annahu mutasawwifun mutazahidun. Mereka menampakkan pada pandangan manusia dengan apa? Dengan hiasan mereka. Menghiasi seolah-olah mereka mereka itu mutasawwif, orang sufi, mutazahid, orang yang zuhud. Wa ma tashhadu illal qamis. Padahal zuhudnya mereka hanyalah sekedar zuhud pakaian. Wa idza nadhara ila ahwali fa indahu kibru fir'aun. Dan ternyata apabila melihat keadaan mereka, mereka memiliki sifat seperti sifat kesombongan Fir'aun. Ini macam pertama dari orang yang salah dalam praktek zuhudnya. Zuhud dalam lahiriah saja, penampilan, pakaian, namun hati mereka sangat jauh dari praktek zuhud. Wa minhum salimul batin illa anahu fi syar'i jahil. Dan di antara mereka orang-orang sufi, mungkin ada yang selamat batinnya. Mungkin batinnya itu baik. Ya, mereka berusaha zuhud lahir batin, tidak hanya penampilan. Illa anahu fi syar'i jahilun. Akan tetapi sangat disayangkan mereka bodoh dengan syariat. Tidak paham ilmu agama. Sehingga praktek zuhudnya pun bisa menyimpang dari jalan yang benar. Inilah keadaan yang mungkin sebagian orang semangat ibadah, berusaha menjadi ahli ibadah. Namun di sana ada istilah al-abid al-jahil. Orang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya, akan tetapi apa? Akan tetapi bodoh dengan ilmu agama. Kita ingat kisah seseorang yang telah membunuh 99 orang, yang kemudian mendatangi seorang ahli ibadah, ya, minta fatwa. Minta fatwa, apakah saya ini masih diterima tobatnya? Apakah masih ada tobat bagi saya? Tetapi orang yang ahli ibadah tersebut, yang dimintai fatwa tersebut, berfatwa dengan fatwa yang salah. Karena tidak paham dengan ilmu agama. Sehingga terkadang yang kebodohan terhadap ilmu agama inilah yang merusak seseorang. Ini keadaan yang kedua. Mungkin mereka batinnya salimul batin, ya, niatnya baik, tetapi apa? Tidak paham dengan ilmu syariat. Yang ketiga, wa minhum man tasaddara. Mereka, di antara mereka ada yang tampil, wa sannafa, nulis kitab, faqtada bihil jahiluna fi hadhihi tariqah. Akan tetapi orang-orang bodoh mengikutinya dengan metode atau tariqah ini. Jadi apa? Sebenarnya mereka orang-orang sufi yang jauh dari ilmu agama, ya, yang mereka menulis kitab atau berdakwah, ya. Ternyata apa? Banyak orang-orang yang bodoh pun mengikuti jalan mereka. Sehingga ini permisalannya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa kanu ka umyin ittaba'u a'ma. Ini seperti orang yang buta diikuti oleh orang-orang yang buta juga. Ya. Kita lihat bagaimana orang buta bagaimana bisa mungkin menuntun orang-orang yang buta pula. Ya. Inilah hakikat orang yang bodoh diikuti oleh orang-orang yang bodoh pula. Ya. Kita lihat bagaimana terkadang kebodohan dalam ilmu agama yang hanya bermodal dengan semangat dan semangat, namun tidak paham ilmu agama, ini bisa merusak. Terutama di saat wabah pandemi sekarang ini, COVID-19.
Di sini sangat pentingnya ilmu agama. Karena terkadang seseorang hanya bermodalkan semangat saja. Terkadang bisa membuat dirinya bahaya dan membuat banyak orang lain itu juga mendapatkan mara bahaya. Kita lihat ya, bagaimana sangatlah penting ilmu agama ini bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita. Jangan sampai bermodal semangat dalam ilmu agama membawa malapetaka besar, menjadikan virus COVID-19 ini meluas lebar. Inilah yang dikhawatirkan, beragama bermodal semangat tapi jauh dari tuntunan ilmu agama yang benar, jauh dari nasihat para ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika kita melihat sebuah realita, banyak orang sufi yang mereka salah dalam zuhud mereka, menampakkan zuhudnya tapi zuhud yang jauh dari praktek Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka sangat penting bagi kita semua untuk memahami hakikat zuhud yang sebenarnya. Bagaimanakah zuhud yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak kita pungkiri jamaah sekalian, agama Islam itu mengajarkan untuk zuhud di dunia ini. Tetapi dengan zuhud yang benar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal wahai Rasulullah, idza ana amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku mengamalkannya maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbaniyan nas, dan manusia pun mencintaiku. Amalan apakah tersebut yang membuat Allah dan manusia mencintai seseorang? Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah di dunia ini untuk memperoleh kecintaan Allah. Washad fi ma aidin nas. Washad fi ma fi aidin nas yuhibbuka. Dan zuhudlah, ya. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia. Niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita lihat, zuhud di dunia ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Dan zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Kita nggak ingin mendapatkan ya seperti apa yang mereka peroleh. Ini akan membuat manusia mencintainya. Kita nggak ingin ambisi terhadap apa yang mereka kumpulkan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah zuhud. Disebutkan di dalam kitab Kamus Mu'jamul Wasit. Itu ada bab pembahasan bab ya, zahida. Ya, zahida fihi anhu yashadu zuhdan wa zahadatan. Maknanya apa? Yaitu seseorang yang melakukan zuhud atau zahadah. Artinya secara bahasa apa? Dia berpaling darinya. Meninggalkannya karena dia meremehkannya. Menghindari kesusahannya. Ya. Meninggalkan karena apa? Karena sedikit. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, zuhud adalah istilah
dari berpalingnya keinginan dari sesuatu menuju yang lain yang lebih baik darinya. Ya, zuhud apa? Berpalingnya keinginan dari sesuatu menuju kepada yang lainnya yang lebih baik darinya. Dan syarat hal yang ditinggalkan itu ya, tentunya yang ditinggal itu apa? Nilainya lebih rendah. Berpaling kepada yang lebih baik. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini maka bisa kita pahami ya berpalingnya seseorang dari dunia yang tidak bermanfaat ini menuju sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih kekal akhirat, maka bisa kita pahami bahwasannya zuhud yang meninggalkan dunia. Orang zuhud itu tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini semata-mata untuk meraih kebaikan akhirat. Jadi niatnya meninggalkan sesuatu dari dunia tersebut itu niatnya apa? Karena akhirat. Untuk mencari akhirat. Ya. Jadi sangat tidak benar orang yang zuhud mengatakan saya meninggalkan dunia, namun tujuannya untuk rileks. Tujuannya untuk nganggur saja. Nah ini yang nggak benar. Abu Sulaiman rahimahullah berkata, orang yang zuhud bukanlah orang yang meninggalkan kelelahan dunia. Bukanlah orang-orang yang beristirahat dari dunia. Tetapi kata beliau, orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan dunia dan berpayah-payah di dunia ini untuk akhirat. Ya. Sehingga sangat disayangkan sebagian orang mengatakan saya zuhud. Namun kenyataannya dia malas. Dia berpangku tangan. Dia nggak mau bekerja. Dia lebih senang untuk menganggur. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala pernah berkata. Beliau mengatakan, maksud zuhud di dunia ini adalah mengosongkan hati. Mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengan dunia. Ya, sehingga kalau seseorang hatinya selalu sibuk dengan dunia. Ya, dia mungkin nganggur, tapi apa? Hatinya itu selalu sibuk dengan dunia, memikirkan dunia terus. Itu bukan dikatakan orang yang zuhud. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah mengosongkan hati dari menyibukkan diri dengan dunia. Sehingga orang tersebut ketika mengosongkan hatinya dari apa? Dari kesibukan dunia, maka dia bisa berkonsentrasi, bisa fokus untuk mencari keridhaan Allah. Untuk berusaha ma'rifatullah, berusaha mengenal Allah. Ya. Mengosongkan hati dari kesibukan dunia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Merasa tenang dengan mengingat Allah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Untuk melihat wajah Allah. Sehingga kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan zuhud itu ada 3 bentuk. Ya. Zuhud ada 3 bentuk. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Inilah zuhudnya orang yang awam. Kata beliau, zuhud terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah meninggalkan yang haram. Inilah zuhudnya orang awam. Yang kedua, meninggalkan yang berlebihan dari yang halal. Yang meninggalkan sesuatu yang berlebih-lebihan dari yang halal. Inilah zuhudnya orang-orang yang khusus. Ya. Jadi sebenarnya hal tersebut halal, mubah.
Ya, namun nggak bermanfaat bagi akhiratnya. Dan terkadang sesuatu yang mubah, yang berlebihan itu bisa melalaikan akhirat. Maka ia tinggalkan. Inilah zuhudnya orang-orang yang khusus. Meninggalkan hal-hal yang berlebihan dari sesuatu yang halal, yang mubah. Dan tingkatan yang ketiga, macam yang ketiga kata beliau, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri dari Allah. Apa para jamaah sekalian? Yang ketiga adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah. Inilah hakikat orang zuhud yang sebenarnya. Sehingga orang yang cerdas ketika dia memiliki sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah, dari mengingat Allah, maka ia lepas. Orang yang cerdas adalah ketika ada sesuatu yang membuat ia lupa dengan Allah, lupa dari membaca Al-Quran, lupa dari berzikir pagi dan petang. Intinya hal tersebut adalah membuat semakin jauh dari Allah. Perkara tersebut menyibukkan diri dari Allah. Ia tinggalkan. Inilah zuhudnya orang-orang yang arif. Orang-orang yang berusaha untuk mengetahui, untuk mengenal Allah. Orang-orang yang ma'rifatullah. Berusaha meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah. Menyibukkan diri dari beribadah kepada Allah, dari mengingat Allah. Dan lihat 3 tingkatan zuhud tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, beliau akan menjelaskan bagaimana zuhud yang bermanfaat itu. Beliau mengatakan zuhud yang bermanfaat, yang disyariatkan, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah zuhud meninggalkan dan mengecilkan arti segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, zuhud yang bermanfaat apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga yang dimaksud zuhud itu hanyalah bagaimana seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, sehingga dia lebih fokus bagaimana untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga perlu para jamaah sekalian kita mengetahui contoh-contoh praktek-praktek yang salah dalam zuhud. Yang ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan mereka yang dinamakan dengan orang-orang yang sufi, yang itu sebenarnya bukanlah zuhud. Ya, karena sehingga sebagian orang melakukan perbuatan dengan anggapan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori zuhud. Namun ternyata itu adalah tipu daya iblis. Ya, sehingga di antara bentuk zuhud yang keliru tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui zuhud yang keliru itu bagaimana. Di antaranya adalah yang pertama, meninggalkan dunia sama sekali. Ada sebagian orang yang meninggalkan dunia sama sekali. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, orang awam itu terkadang terkadang mendengar celaan terhadap dunia yang ada di dalam Al-Quran. Mendengar celaan dunia yang ada dalam hadis. Sebagian orang berpendapat, ketika mendengar celaan, hinaan dunia yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dia berpendapat bahwa jalan keselamatan adalah meninggalkan dunia. Ini salah. Inilah kekhawatiran bagaimana seseorang
memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah tidak di bawah bimbingan para ulama salaf. Sehingga adanya kesalahan tidak memahami bagaimanakah masalah dunia yang tercela itu. Sehingga di sini kemudian iblis pun mempermainkannya. Mempermainkan dengan menyimpulkan bahwa engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia. Makanya ada sebagian yang mungkin mengasingkan diri ke gunung-gunung, menjauhi sholat Jumat, sholat jamaah, ya, uzlah, mengasingkan diri dari majelis ilmu. Dia bagaikan binatang liar. Ya. Dihayalkan kepadanya bahwa ini adalah zuhud yang hakiki. Padahal orang yang mengasingkan diri tersebut, yang menjauhi sholat jamaah, sholat Jumat, padahal punya keluarga, sehingga keluarganya terlantar tidak terurus, atau memiliki ibu yang ia tinggalkan. Padahal orang yang beribadah di gunung-gunung tersebut mengasingkan diri, bisa jadi dia belum tahu, belum mengetahui rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat. Ada juga yang beralasan ingin mengasingkan diri di gunung-gunung, padahal dia masih menanggung beban-beban kedzaliman yang belum terselesaikan. Ya mungkin dia punya hutang yang enggak ia bayar. Sehingga dia ingin lari dari hutang dengan alasan apa? Ya, dengan alasan ingin zuhud, ingin menjauhi manusia, pergi ke lereng-lereng gunung, fokus ibadah. Ini adalah tipu daya iblis. Nah, di sini kita lihat bagaimana iblis mampu mengelabui seseorang karena kedangkalan ilmunya, karena kebodohannya. Ya, jika seorang telah merasa puas dengan apa yang ia ketahui, nggak mau menuntut ilmu lagi, inilah yang bisa menjadi pintu masuk tipu daya iblis. Ya. Sehingga seandainya seseorang di bawah diberi bimbingan oleh Allah dengan berteman dengan orang-orang yang faqih, orang yang ahli agama. Ya. Niscaya Niscaya dia akan mendapatkan keterangan bagaimana memahami hakikat dunia yang sebenarnya. Sehingga tidak kebablasan. Jemaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh zuhud yang salah adalah meninggalkan dunia seluruhnya. Ya, meninggalkan makanan-makanan yang lezat, meninggalkan menikah, meninggalkan tidur, dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan meninggalkan dunia 100%. Di antara contoh zuhud yang keliru, yang salah pula adalah meninggalkan hal-hal yang mubah padahal bermanfaat. Ya, meninggalkan hal-hal yang mubah padahal bermanfaat. Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, di antara tipu daya iblis terhadap orang-orang zuhud adalah iblis menjadikan mereka salah sangka bahwa zuhud berarti meninggalkan hal-hal yang mubah. Padahal hal mubah tersebut bermanfaat. Ini suatu bentuk pemahaman yang keliru. Ya. Pemahaman yang keliru, zuhud meninggalkan hal-hal yang mubah. Padahal bisa jadi hal-hal yang mubah tersebut bermanfaat. Sehingga mereka ada yang mungkin makan dengan roti gandum, yang hanya memakan roti gandum saja, nggak ditambah dengan yang lain.
Di antara mereka ada yang meninggalkan makanan buah-buahan. Ada di antara yang mengecilkan porsi makanan, sehingga badannya menjadi kurus kering, tidak terurus. Atau ada juga yang menyiksa diri dengan memakai baju dari bulu kambing, bulu domba. Di antara mereka, kata beliau, ada yang menghindarkan diri dari apa? Minum air yang dingin, air yang segar. Ini bukanlah tuntunan Rasulullah SAW. Ini bukan tradisi para sahabat, para pengikut Nabi SAW. Mereka dahulu, para Rasulullah dan para sahabatnya pernah lapar. Ya, bila tidak ada yang dimakan, lapar. Namun jika mereka, para sahabat Nabi SAW, jika mendapatkan makanan, ya mereka makan. Inilah zuhud yang salah, yang itu sebenarnya adalah menyiksa diri sendiri. Ya, menghalangi diri sendiri ini dari makanan-makanan yang sebenarnya bermanfaat. Ini contoh ya, keliru zuhud yang kedua, meninggalkan hal-hal yang mubah padahal bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk zuhud yang keliru adalah zuhud lahiriah semata. Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan, salah satu bentuk tipu daya iblis terhadap orang-orang zuhud adalah iblis menjadikan mereka keliru dengan makna zuhud. Itu apa? Dengan cara merasa sudah puas, yang merasa puas dengan makanan dan pakaian yang berkualitas rendah. Zuhud yang keliru adalah apa? Merasa dirinya puas kalau apa? Makannya yang berkualitas rendah, pakaian yang berkualitas rendah. Ini apa? Zuhud hanya penampilan saja, hanya yang dohir saja. Namun hatinya apa? Hatinya sangat menginginkan dunia. Bahkan ada yang apa? Ada yang menjilat ya para penguasa. Ya, mencari apa? Mencari dunia dengan mendekati para penguasa. Mereka memuliakan orang-orang kaya dan tidak memuliakan orang-orang miskin. Mereka pura-pura khusyuk tatkala berpapasan dengan orang. Ya. Dan terkadang, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, terkadang salah seorang di antara mereka menolak harta. Ada yang dikasih pemberian ditolak. Tujuannya apa? Biar dikatakan orang yang zuhud. Biar dikatakan sesungguhnya telah nampak zuhud padanya. Padahal hatinya sangat dipenuhi ambisi terhadap dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang ketiga tadi apa? Zuhud hanya lahiriah, hanya penampilan saja. Yang keempat, praktek zuhud yang salah adalah meninggalkan harta benda secara total dan menjadikan kefakiran, kemiskinan sebagai tujuan hidup. Zuhud yang salah itu apa? Menjadikan kefakiran, kemiskinan sebagai tujuan hidup. Sehingga meninggalkan harta benda secara total. Ya. Di sana ada beberapa perkataan orang sufi yang salah di dalam memaknai zuhud. Sebagian tokoh sufi mengatakan zuhud adalah kosongnya tangan dari segala barang kepemilikan. Ini kata mereka. Katanya zuhud itu apa? Ketika seseorang tidak punya apa-apa. Tangannya kosong. Sama sekali nggak punya uang. Ya, sama sekali apa? Nggak punya uang, nggak punya harta benda. Sebagian orang sufi juga mengatakan kefakiran adalah pondasi dan tiang tasawuf. Ya,
Tokoh sufi ada yang mengatakan apa? Kefakiran, kemiskinan itu adalah pondasi dan tiang ajaran tasawuf mereka. Diriwayatkan pula dari Al-Junaid, seorang tokoh sufi, dia berkata, aku lebih menyukai agar pemula tidak menyibukkan diri dengan bekerja. Kita lihat pemahaman yang salah ini. Katanya bagi para pemula, orang-orang sufi pemula, lebih baik tidak menyibukkan diri dengan bekerja. Jika tidak, maka keadaannya akan berubah. Ya. Maka akibat dari pemahaman yang salah ini, sejarah mencatat kisah-kisah sebagian orang sufi pada zaman dahulu yang meninggalkan harta-harta mereka dan mulai berkelana. Padahal ya sebelumnya mereka sebagai orang-orang yang berada, orang-orang yang punya harta. Maka anggapan zuhud model orang-orang sufi seperti di atas bukan bagian dari ajaran Islam. Bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, ya, dari apa? Dari kefakiran. Yang mana beliau SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekurangan, ya, kekurangan dari berbuat baik, dari kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau dizalimi. Maka di sini jamaah sekalian bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ya. Sifat malas dalam bekerja dengan alasan zuhud, ini adalah zuhud yang palsu. Itu bukan zuhud tapi apa? Kemalasan yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal apa? Orang yang mulia itu adalah orang yang bekerja dengan hasil tangannya sendiri, sehingga ia makan dengan hasil jeripahnya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma'akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali yadih." Kata beliau SAW, tidaklah seorang pun memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang ia peroleh dari hasil jeripayah tangan sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam biasa makan dari hasil kerja sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda, la an yahtadiba ahadukum husmatan ala dhahrihi. Salah seorang di antara kalian yang mengumpulkan kayu bakar di atas punggungnya, ya, khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Jadi mencari kayu bakar, ya, terus apa dijual, itu lebih baik daripada apa? Meminta manusia, minta-minta entah diberi atau tidak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga jamaah sekalian, hakikat zuhud bukanlah menampik harta duniawi. Banyak para sahabat yang kaya raya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Namun demikian apa? Mereka adalah tokoh-tokoh orang-orang yang zuhud. Ya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami hakikat zuhud ini dengan yang sebenarnya. Artinya adalah janganlah melupakan bagian kita di dunia ini. Ya. Akan tetapi di sini perlu kita pahami apa yang dimaksud jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Ini bukan berarti apa? Kita membagi dunia dan akhirat menjadi 50-50, tidak. Ya. Apakah itu berarti dunia dan akhirat harus seimbang? Tidak.
Tetap yang menjadi pemahaman kita adalah akhirat itu tujuan utama, sedangkan dunia adalah sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sehingga sangat baik untuk kita renungi agar kita tidak salah di dalam memahami zuhud, adalah kita renungi firman Allah Ta'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Manfaatkan seluruh apa yang dianugerahkan Allah ini di dunia ini untuk mencari kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Raihlah akhirat. Ya. Kerja keraslah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna dari ayat ini adalah hendaklah seseorang menggunakan nikmat dunia yang Allah berikan untuk menggapai kehidupan akhirat, yaitu kehidupan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim hendaklah memanfaatkan dunianya untuk hal yang bermanfaat baginya di akhirat. Jadi mencari dunia ini, mencari harta di dunia ini bukan dalam rangka untuk kesombongan, untuk angkuh, tidak. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut, istamil ma wahabakallahu min hadal malil jazil wan ni'mah at-ta'ilah fi ta'ati rabbik wa taqarrub ilahi bi anwa'il qurbat. Gunakanlah apa yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta nikmat yang besar. Gunakanlah untuk apa? Untuk taat kepada Rabbmu, membuat diri semakin dekat kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dengan semua ini apa? Engkau akan mendapatkan pahala di kehidupan akhirat kelak. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya. Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wala tansa nasibaka minad dunya ay mimma abahallahu fiha. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia ini, yaitu dari apa? Dari yang apa-apa yang Allah bolehkan. Minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manakih. Ya. Makna dari ayat ini adalah kata Al-Imam Ibnu Katsir, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Dari apa yang Allah bolehkan, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menikah. Ya. Ini adalah apa makna dari ayat ini. Ya. Sehingga tidak benar kalau zuhud itu apa? Meninggalkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Kenapa? Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Rabbmu memiliki hak darimu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dirimu juga memiliki hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu juga punya hak. Wa li zaujika 'alaika haqqan, istrimu pun memiliki hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah, tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, wala tansa ay tatruk nasibaka minad dunya ay an ta'mal fiha lil akhirah. Jangan engkau tinggalkan bagianmu di dunia,
yaitu hendaklah di dunia ini engkau beramal untuk akhiratmu. Jadi sangatlah jelas apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa yang dimaksud ya walatan sanasibaka minad dunya, yang dimaksud ayat ini bukanlah apa 50-50, bukanlah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena nggak bisa diseimbangkan, disamakan antara yang fana, yang kekal, yang sementara dengan yang abadi selama-lamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Karim Rahmannya, beliau memberikan sebuah nasihat. Ya. Engkau telah menggenggam berbagai cara untuk menggapai kebahagiaan akhirat dengan harta, yang harta tersebut tidaklah dimiliki selainmu. Haraplah dengan harta tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nikmat dunia digunakan untuk memenuhi syahwat, kelezatan semata. Jangan pula sampai lupa bagianmu di dunia, yaitu Allah memerintahkan supaya manusia menginfakkan, ya. Allah tidak memerintahkan manusia itu untuk menginfakkan seluruh hartanya, tidak. Ya, kalau diinfakkan seluruhnya, di sana ada nafkah yang wajib ia tunaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini yang menjadi renungan bagi kita semua adalah yang dimaksud dengan ayat ini, pembahasan ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap yang menjadi tujuan kita adalah akhirat. Dunia bukan menjadi tujuan utama. Namun ternyata banyak manusia yang lalai akan hakikat ini. Mereka hanya mengejar dunia, banyak yang lupa dengan akhirat. Banyak di antara saudara kita yang tidak mau mengenal Islam, tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mengkaji Al-Quran, sampai lupa dengan kewajiban sholat 5 waktu dan kewajiban lainnya. Maka yang harus kita ingat adalah nasihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau memberikan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dan dunia pun akan diperoleh dalam keadaan tunduk kepadanya. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa kok niat tujuannya itu adalah dunia, faraqahu baina ainaihi ja'alahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya, menjadikan dia terus merasa tidak cukup. Wa faraqa alaihi syamlahu, Allah mencerai-beraikan keinginannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Ya, padahal tidak diperoleh dari dunia ini kecuali yang telah Allah tetapkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sehingga kesimpulan bagi kita semua adalah dengan ilmu agama seseorang akan selamat dari penyimpangan. Salah satunya adalah penyimpangan dalam memahami makna zuhud yang salah. Sehingga harapannya kita semua berusaha untuk memahami hakikat dunia ini yang sebenarnya, sehingga kita pahami dunia adalah ladang persiapan untuk menuju kampung akhirat. Kita gunakan segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat, untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai surga. Karena seorang mukmin yang cerdas itulah yang memanfaatkan segala sarana yang ada, segala yang telah Allah berikan di dunia ini untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita semua mendapatkan taufik dan bimbingan Allah sehingga bisa memanfaatkan segala yang ada di dunia ini berupa sarana yang Masya Allah, sarana yang banyak sekali untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga kita terselamatkan dari penyimpangan, dari kesalahan di dalam memahami makna hakikat zuhud yang sebenarnya. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahannya mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.